walafiat ya. Ya, kita baru bertemu lagi setelah 7 purnama, karena memang berbeda dengan kantor lainnya yang pada saat kondisi pandemi ini mungkin bisa WFH WFO. Kami kalau di bidang pelatihan itu waktunya sangat sempit ya, lebih hektik lagi karena semuanya harus dijalankan baik secara virtual maupun kadang harus klasikal juga ya guys. Oke, kali ini saya ingin bercerita tentang beasiswa yang membawa saya pergi ke Australia. Kemudian kenapa harus Australia dan kira-kira apa saja kiat-kiat yang bisa kita pikirkan. Dan tentu saja akan lebih bermakna untuk teman-teman bisa mempersiapkan diri mulai saat ini. Jadi guys, saya mendapatkan beasiswa dari Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia atau disingkat DFAT melalui skema Australia Awards Scholarship atau disingkat AAS. Tapi itu tidak mudah bagi saya. Waktu itu saya yang kedua kali baru bisa goal, karena yang pertama itu sejak tahun 2009 namanya masih ADS atau Australia Development Scholarship. Nah, setelah saya ternyata berjibaku dengan berbagai petualangan sampai akhirnya lulus CPNS, lulus PNS, dan 6 tahun berikutnya saya mencoba lagi, akhirnya lulus Australia Awards Scholarship. Jadi yang kedua kali baru bisa lulus. Kalau range saya untuk mendapatkan beasiswa itu lebih lama karena banyak tahapan yang aku jalani. Dari gagal itu saya berusaha mencoba lagi memotivasi diri dan mencoba berbagai hal untuk meningkatkan kapasitas diri, kemudian mencoba berbagai peluang termasuk untuk menjadi PNS dulu. Setelah itu saya memantapkan diri, mempersiapkan berbagai skill, meningkatkan kapasitas diri sehingga bisa lebih percaya diri dalam mengisi aplikasi, kemudian mencoba kembali melamar di tahun yang ke-6 setelah gagal sebelumnya. Alasan saya untuk melanjutkan studi di Australia karena sudah cukup familiar dengan negara Australia dan karena sering aktif mencari tahu, mengikuti pameran-pameran pendidikan di Australia, sehingga semakin memotivasi saya untuk melanjutkan studi di Australia. Saya juga pengen sekali merasakan namanya sistem pendidikan di luar negeri, termasuk juga ingin merasakan bagaimana tinggal di negara 4 muslim. Negara Australia adalah negara yang paling dekat dari Indonesia, sehingga ada kemungkinan kalau saya homesick, saya bisa balik dong ke Indonesia. Itu pun kalau sikonnya memungkinkan. Nah, selanjutnya karena adanya motivasi dari kakak yang duluan melanjutkan studi di Australia, tepatnya di Sydney, dengan skema Australia Awards juga. Lihat dari banyaknya teman-teman yang selama ini baru fresh graduate dan bekerja sekitar 1 tahun, waktu itu lebih dipersingkat ya, mungkin untuk mencari pengalaman kerja, dan ternyata bisa lolos ke Australia untuk lanjut dengan skema beasiswa lainnya atau bahkan juga Australia Awards itu sendiri. Ya, jadi persiapan yang bisa kita perhatikan sekarang ini banyak sekali yang bisa mendukung teman-teman untuk mencapai cita-cita melanjutkan studi di luar negeri dengan master degree. Jadi sejak S1 teman-teman sudah perlu mempersiapkan untuk bisa mendapatkan IPK di atas 2,75. Saya kira itu tidak sulit ya guys, apalagi zaman now yang teman-teman bisa belajar dari mana saja, termasuk juga mencari jurnal-jurnal di internet. Berikutnya adalah teman-teman lebih banyak aktif di berbagai kegiatan atau organisasi, kelompok-kelompok keagamaan, dan juga kelompok-kelompok kemahasiswaan lainnya. Itu akan bisa meningkatkan kepercayaan diri, inisiatif, dan leadership dari teman-teman juga. Nah, apalagi guys yang perlu dipersiapkan? Yang tidak kalah pentingnya juga adalah IELTS
skor 5,5 atau TOEFL ITP 500 ya. Nah, teman-teman bisa mempersiapkan sejak dini. Sekarang sangat banyak sekali yang bisa menunjang, baik itu dari grup-grup sosial media ataupun juga dari Google atau di mana saja komunitas yang teman-teman bisa mengakses dengan free buku-buku bahasa Inggris, buku IELTS, dan teman-teman bisa memacu diri untuk bisa mendapatkan skor tersebut. Berikutnya adalah pengalaman kerja. Jadi setelah selesai fresh graduate bisa menjadi volunteer di tempat-tempat yang teman-teman minati, yang teman-teman senang untuk bergulat dengan kegiatan sosial kemasyarakatan ataupun juga aktivitas NGO tingkat lingkungan hidup. Saja bisa meningkatkan motivasi teman-teman untuk mengejar beasiswa yang fokus dengan minat teman-teman ataupun juga yang concern teman-teman. Nah, tentu saja teman-teman nanti harus melihat dari segi mananya teman-teman lanjut kuliah untuk bisa meningkatkan pembangunan di negara kita ini. Jadi itu saja dulu ya guys untuk kali ini. Jangan lupa komentar apa saja yang teman-teman pengen tahu banyak, yang nanti ke depan akan aku buatkan vlog, dan mudah-mudahan nanti bisa mendukung teman-teman untuk semakin termotivasi dan bisa mengejar beasiswa ke luar negeri. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. See you guys.